Bisa kita mulai anak-anak ya? Bisa, Pak. Baik. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak terima kasih mengawali pembelajaran kita mata pelajaran IPA di semester pertama tahun pelajaran 2021-2022 di kelas 8H ini. Nah, mungkin perlu perkenalan dulu ya. Kelas 7 kemarin yang ngajar IPA siapa? Bu Sugianti. Oh, Bu Sugianti. Oke, berarti benar. Jadi anak-anak untuk semester ini, kelas 8 ini, Pak Surono yang mengajar IPA, karena Bu Sugianti mendapat tugas untuk mata pelajaran yang lain, gitu ya. Sehingga oleh bidang kurikulum, Pak Surono diminta untuk mengajar di kelas 8H, mulai kelas 8 F, G, H, I, dan J, gitu ya. Sekali lagi perkenalkan, saya mungkin sebagian besar sudah tahu nama saya cukup singkat, Surono, sering dipanggil Pak Surono, gitu ya. Anak-anak bisa panggil apa saja, yang penting tetap dalam koridor sopan dan santun, gitu ya. Nanti kalau suatu saat sudah tatap muka, Pak Surono biasanya duduk di ruang wakaur, gitu ya, atau ruang wakil, gitu ya. Kebetulan Pak Surono memegang kaur kesiswaan, jadi nanti kalau ada problem, ada masalah apa, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan kesiswaan, anak-anak bisa datang hadir ke Pak Surono, gitu ya. Kemudian barangkali ada kendala-kendala tentang pembelajaran, anak-anak juga bisa menghubungi dia nomor WA Pak Surono yang sudah ada di grup, gitu ya. Itu perkenalan singkat kita, anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam sama-sama belajar di semester ini kita bisa menyatukan niat, semangat untuk benar-benar sama-sama belajar, gitu ya. Itu perkenalan singkat dengan saya. Berikutnya untuk mengawali juga perlu saya sampaikan beberapa poin penting yang nanti harus sama-sama kita jalankan sebagai komitmen kita bersama, gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan moda pembelajaran yang kita gunakan, anak-anak ya. Kita mata pelajaran IPA akan menggunakan moda daring, nah, sama dengan yang lain. Kemudian daringnya kita ada dua macam, ya, daring langsung atau tatap maya langsung, atau sering juga disebut dengan daring sinkronus atau tatap maya langsung. Seperti apa itu? Seperti yang kita lakukan hari ini, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet seperti ini. Ini namanya tatap maya langsung. Kita juga akan menggunakan moda tatap maya tak langsung. Oh ya, sebenarnya moda daring tak langsung ya, itu yang benar. Moda daring tak langsung atau sering dikenal dengan asinkronus, yaitu kita akan menggunakan Google Classroom dibantu dengan grup WA kelas kita, gitu ya. Dua-duanya saling melengkapi agar tercapai pembelajaran yang optimal, gitu ya. Kedua-duanya kita pakai. Kemudian pada saat kita tatap maya langsung seperti ini, saya mohon anak-anak benar-benar aktif dan masuk sesuai dengan schedule yang sudah kita sepakati bersama, gitu ya. Nah, berikutnya anak-anak, saya akan menunjukkan
berkaitan dengan Google Classroom kita, ya. Coba saya share dulu Google Classroom kita. Oke. Sudah kelihatan anak-anak? Erwin, Farhan, Sudah, Pak. Mas. Oke. Baik anak-anak. Mungkin anak-anak sudah biasa, sudah familiar tentang Google Classroom karena sudah memakai di kelas sebelumnya. Hanya saja Pak Surona akan menekankan beberapa poin yang mungkin akan kita optimalkan. Yang pertama berkaitan dengan stream ini, anak-anak. Ini adalah ruang diskusi kita untuk hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Mungkin ada materi, ada istilah-istilah penting, atau apapun yang barangkali anak-anak tidak paham saat membaca dan sebagainya. Anak-anak bisa menyampaikan di sini. Silakan ditulis di sini. Dan harapan saya nanti anak-anak yang lain barangkali nanti anak-anak bisa membantu menjawab, ya silahkan dijawab, dibantu untuk dijawab, gitu ya. Jadi ini silahkan nanti dipakai untuk menuliskan bahan-bahan yang barangkali ada anak-anak yang tidak dipahami saat membaca buku atau materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Dan harapan saya anak-anak yang lain yang barangkali memahami, anak-anak bisa membantu menjawab. Atau anak-anak punya referensi juga bisa di-share di sini. Oh, misalkan ada yang bertanya tentang A, kasih referensinya untuk dibaca. Itu mungkin akan lebih bagus juga. Tidak sekedar menjawab, tapi memberikan referensi. Kemudian apa-apa yang saya unggah juga nanti akan ada di sini untuk mempermudah anak-anak untuk mengaksesnya. Ya. Kemudian anak-anak terkait dengan password atau tugas kelas. Nah, di sini anak-anak sudah saya sematkan jadwal pelajaran. Nah, anak-anak bisa melihat di sini hari ini jadwal IPA jam berapa. Tinggal ngecek aja di sini, tinggal melihat sudah ada saya sematkan di sini. Kode guru juga sudah ada. Jadi anak-anak untuk mempermudah, oh saya IPA itu ingatnya hari Sabtu. Nah, jamnya enggak apa, nah, tinggal saja buka di sini. Ya. Kemudian juga sudah saya sematkan daftar hadir di sini. Gitu ya. Di mana daftar hadir ini wajib diisi setelah mengikuti pembelajaran. Nah, kata-kata pentingnya wajib diisi setelah mengikuti pembelajaran. Jadi anak-anak mengikuti pembelajarannya dulu baru mengisi daftar hadir. Nah, itu untuk konsep IPA di kelas 8 ini. Memang saya set demikian. Dan ini ada maksud dan tujuannya, gitu ya. Kemudian pengisian daftar hadir sesuai jadwal. Misalkan jadwalnya hari Senin dan Sabtu, ya isinya Senin dan Sabtu, gitu ya. Jadi makanya sesuai dengan jadwal pelajaran. Selambat-lambatnya pukul 14 siang atau pukul 14.00 atau jam 2 siang. Selambat-lambatnya diisi jam 2 siang. Pak, kalau misalkan saya hari ini ada kendala misalkan berkaitan dengan HP saya error, kemudian paket saya tiba-tiba habis, kemudian ada kendala sinyal yang tidak bagus sehingga nggak bisa mengisi. Apakah boleh mengisi di luar pukul 14.00? Boleh. Dengan catatan anak-anak barangkali tidak bisa mengisi karena sistemnya mungkin akan saya tutup, maka anak tinggal WA saja konfirmasi dengan Pak Surono, Pak, saya hari ini mau ngisi daftar hadir, tadi nggak bisa ngisi karena tiba-tiba kehabisan paket. Tadi sudah mengikuti pelajarannya, silakan WA saja, sistemnya akan kita buka, ya. Kemudian bagi siswa yang tidak hadir karena alasan tertentu, mungkin ada kepentingan, mungkin kita tidak sehat, ya. Berarti anak-anak wajib mengunggah surat izin atau surat keterangan dari dokter apabila kita sakit, ya. Kemudian di bagian akhir anak-anak wajib mengisi atau menuliskan resume kegiatan belajarnya. Nah, makanya tadi di awal
Anak-anak mengisinya setelah mengikuti pembelajaran, karena anak-anak nanti wajib mengisi resumenya. Dia wajib mengisi resumenya. Apa yang dituliskan? Ya yang kita diskusikan hari ini, yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Ini berkaitan dengan daftar hadir. Tinggal diklik aja di sini di tempatnya anak-anak juga muncul seperti itu. Diklik aja nanti formnya akan muncul. Kemudian materi. Nah, materi dan buku juga sudah saya sematkan. Walaupun anak-anak tidak hadir ke sekolah untuk ngambil buku, tidak ada masalah. Karena bukunya sudah saya sematkan di sini, tinggal dibuka saja, gitu ya. Nanti juga akan saya tambah buku-buku lain atau referensi-referensi lain yang mendukung, yang sesuai dengan materi IPA yang sedang kita pelajari sama-sama di semester ini. Nanti di bagian ini, classroom ini, juga akan saya sematkan penilaian-penilaian atau instrumen penilaian berkaitan dengan penilaian pengetahuan. Ada UH, atau PH, ada tugas, dan sebagainya, nanti akan saya sematkan juga di sini. Juga penilaian-penilaian berkaitan dengan kompetensi keterampilan. Dalam bahasa sederhananya adalah praktek. Nah, nanti soal atau instrumen prakteknya juga saya akan sematkan di sini. Akan kita usahakan semester ini ada prakteknya, anak-anak setiap pagi ada prakteknya. Nanti akan saya coba, saya desain prakteknya yang sederhana, aman dilakukan di rumah, bahan-bahannya mudah didapat di lingkungan rumah dan di lingkungan sekitar, sehingga anak-anak bisa praktek dengan aman dan mendapatkan pengalaman dari praktek itu. Juga nanti secara bertahap akan saya sematkan penilaian berkaitan dengan kompetensi sikap. Nah, mungkin nanti penilaian-penilaian itu berkaitan dengan penilaian sikap nanti ada yang harus diisi oleh anak-anak, harus diisi oleh orang tua, nanti akan saya sematkan gitu ya. Oleh karena itu anak-anak berarti semuanya harus wajib masuk di Google Classroom. Nah, alhamdulillah kelas kita ini sudah masuk 30 orang. Jumlah siswa di kelas 8H 30 kah anak-anak? 28, Pak. Berapa? 28. Oh, berarti ada yang lebih. Ada yang lebih. Nanti anak-anak kalau ada yang akunnya 2 atau bukan kelas ini, mohon nanti dengan sangat, dengan hormat untuk keluar biar nanti pas. Oh iya, nanti gini. Sekalian nanti akan saya minta anak-anak merubah profilnya. Profil ini kan ada Keisha, Agris, nanti ditambahin nomor absen depannya. Profil Google-nya nanti akan saya minta untuk dirubah secara bertahap. Ketua kelasnya siapa di kelas 8H? Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Aska. Aska Dina. Oh, Aska Dina. Nanti Aska, sambil kamu cekkan juga nama-nama anggota ini yang bukan kelas kita siapa, konfirmasi ke saya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Aska. Nah, ini kaitannya dengan anggota kita. Nah, kemudian ini ada grade. Nanti secara bertahap ini akan saya inputkan nilai-nilai dari hasil penugasan atau penilaian harian anak-anak ke dalam form grade ini. Ini anak-anak berkaitan dengan Google Classroom. Berikutnya anak-anak berkaitan dengan daftar hadir. Nah, daftar hadir kelas 8H ini petunjuknya sudah saya jelaskan di sini anak-anak. Tadi juga saya jelaskan secara langsung. Kemudian data siswa ini yang harus diisi ada nama lengkapnya, nomor absennya, tinggal milih saja. Hari ini tadi sudah saya edit. Kemudian kelas juga tinggal pilih saja, tadi sudah saya edit. Tanggal silakan dimasukkan tanggal sesuai dengan pengisian absen, termasuk waktunya. Nomor WA-nya wajib diisi, karena nanti kalau saya butuh konfirmasi, saya mudah menghubungi anak-anak. Atau anak-anak ada perubahan nomor HP, WA, bisa masuk di sini sehingga saya juga bisa menghubungi. Kemudian ini harus menyatakan kehadiran apakah hadir ataukah izin.
Kemudian dokumennya ini anak-anak, apabila anak-anak tidak hadir, silakan surat izinnya dibuat. Boleh ditulis tangan atau diketik. Kalau diketik nanti tinggal disimpan aja dalam bentuk PDF, kemudian diunggah. Kalau anak-anak ditulis di kertas juga boleh, ditulis saja dengan rapi, dengan tangan, kemudian difoto, kemudian diunggah di sini. Kalau surat keterangan dokter juga tinggal difoto aja, diunggah di bagian ini. Gitu ya. Kemudian untuk resume. Nah, resume tentu seperti saya jelaskan di awal harus diisi. Ini ada minimalnya 150 karakter gitu ya. Nah, bagi yang tidak hadir hari itu, mungkin ada kepentingan, ada keperluan atau sakit, tidak wajib mengisi untuk resume. Nanti silakan diisi aja dengan tanda strip, artinya anak-anak berarti tidak hadir. Nah, akan kita lihat teman-teman kamu yang sudah mengisi, ya sudah mengisi siapa, kapan ngisinya, gitu ya. Tunggu beberapa saat. Nah, ini anak-anak. Nah, anak-anak, nanti saya akan menilai poin partisipasi, poin tanggung jawab di penilaian sikap, kedisiplinan itu dari sini, antara lain dari sini, gitu ya. Oh, absen nomor 1 sudah mengisi dalam satu semester sekian kali atau sekian persen, nanti kelihatan di sini anak-anak. Oh, nomor absen 8, oh belum mengisi dan seterusnya, gitu ya. Nanti akan kelihatan setelah di akhir semester siapa yang nanti rajin, aktif atau tidak, gitu ya. Saya tinggal melihat dari sini untuk memberikan poin penilaian berkaitan dengan penilaian sikap, ya. Beberapa poin misalkan terkait dengan tanggung jawab, kejujuran, disiplin, gitu ya. Utamanya disiplin ya, karena dokter hadir itu kan sangat terkait dengan disiplin dan tanggung jawab, gitu ya. Itu. Ini nanti akan kelihatan ada di sini, tanggal, waktunya juga akan kelihatan, nomor HP akan kelihatan di sini, gitu ya. Kemudian resume nanti anak-anak akan kelihatan siapa yang mengisi, siapa yang tidak, gitu ya. Bahkan nanti anak-anak saya akan bisa menilai dari resumenya anak-anak. Kalau di sini tidak tampak kan siapa yang isi ini, tapi ketika nanti saya cek lebih dalam lewat sini, nanti akan kelihatan, oh ini ngisi apa, gitu ya. Jadi coba kita lihat sama-sama ngisi apa, gitu ya. Oke. Ini udah kelihatan. Misalkan seperti ini, yang mengisi ini rata-rata minggu-minggu kemarin itu ya. Jadi Dimas, Lula, Asli, Evan ini ngisinya adalah minggu kemarin, tanggal 12 dan tanggal 17 gitu ya. Nah, kita lihat ngisinya seperti apa gitu ya. Nanti saya akan bisa melihat dengan detail dari form ini. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Menyatakan hadir, kemudian resumenya belum ada. Kemudian menyatakan hadir, siapa sih yang mengisi bagian ini tadi? Saya lihat dulu. Nah, misalkan Lula. Nah, Lula mengisi pada tanggal kemarin belum dikasih tugas maksudnya ya. Nah, kemudian perkenalan tidak ada resume. Oke, silakan, tidak apa-apa, nggak salah karena memang Pak Surono minggu kemarin belum masuk ke kelas kamu, ya karena Pak Surono masih full mendampingi kegiatan MPLS. Tapi mulai hari ini silakan anak-anak nanti diisi dengan tertib sesuai dengan komponen-komponen yang harus diisi di dalam daftar hadir ini. Itu ya. Jadi nanti silakan diisi hari ini resumenya apa, silakan ditulis dengan baik di sana. Itu nanti Mas Rono akan juga mengambil penilaian-penilaian tanggung jawab di situ. Mungkin akan juga menambah nilai-nilai dari unsur pengetahuan. Itu ya. Nah, baik anak-anak berkaitan dengan daftar hadir mungkin sudah cukup jelas. Berikutnya lagi anak-anak yang perlu saya jelaskan, saya tekankan karena kita baru pertama kali bersama dengan Pak Surono.
bahwa kita IPA itu dalam seminggu ada 5 jam. Ya, ada 5 jam. Terkadang ada yang hanya 3 jam, terkadang hanya 2 jam. Jadi totalnya ada 5 jam. Ya, nah kita selama 3 jam atau 2 jam itu akan kita bagi beberapa sesi pembelajaran. Ya. Sesi pertama itu 30 menit pertama. Ya, misalkan nanti 2 jam berarti 30 menit pertama karena 1 jam itu 30 menit ya di daring ini ya. 30 menit pertama gunakan untuk membaca. Jadi anak-anak 30 menit pertama gunakan untuk membaca materi yang akan kita pelajari. Itu 30 menit pertama. Ya. 30 menit kedua itu berarti sesi yang kedua. Sesi yang kedua akan kita gunakan untuk diskusi tanya jawab termasuk penyampaian materi oleh Pak Surono. Itu kita gunakan dengan moda tatap maya langsung. Entah nanti pakai Google Meet, entah nanti pakai Zoom seperti ini gitu ya. Kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit untuk tatap maya secara langsung. Itu kalau kita 2 jam atau 2 sesi pembelajaran. Pak, kalau yang 3 jam gimana? Yang 3 jam? Yang 3 jam itu nanti sesi yang ketiga, 30 menit yang terakhir, bisa dipakai oleh anak-anak untuk satu, mengerjakan tugas-tugas atau sebagai tindak lanjut dari pembelajaran tersebut. Mungkin mengerjakan tugas, mungkin praktek, barangkali. Atau juga bisa digunakan oleh anak-anak untuk mempersiapkan pelajaran untuk tatap muka berikutnya atau tatap maya berikutnya atau pertemuan berikutnya gitu. Jadi lagi pembelajaran kita bagi menjadi beberapa sesi. Saya ulangi lagi, sesi pertama adalah membaca. Dengan membaca ini harapan saya pada saat diskusi seperti ini nanti anak-anak sudah banyak modal, bawa bekal yang banyak untuk diskusi. Ya namanya diskusi itu mesti kita menanggapi, kita memberikan informasi, kita bertanya dan sebagainya. Untuk sesi yang kedua, untuk pembelajarannya adalah diskusi tanya jawab melalui tatap maya secara langsung. Kemudian sesi yang ketiga, kalau itu 3 jam maka digunakan untuk tindak lanjut. Dalam hal ini bisa dalam bentuk mengerjakan tugas, praktek atau mempersiapkan pelajaran di tatap muka berikutnya. Nah, itu pembelajarannya. Nah, kemudian berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di semester ini, coba saya buka atau saya share buku IPA-nya. Mudah-mudahan ini anak-anak buku IPA-nya sudah diunduh ya, mudah-mudahan ya. Ya, saya share dulu buku IPA-nya. Ya. Bagaimana anak-anak sudah tampilkan buku IPA-nya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Sudah dibuka buku IPA-nya kemarin? Gimana? Sudah diunduh atau sudah dibuka kan? Sudah, Aska? Halo? Halo, bisa konfirmasi? Siapa yang sudah membuka bukunya? Halo, bisa konfirmasi? Bentar, Pak. Oh ya, oke. Baik, kalau memang belum tidak apa-apa karena memang kita baru pertama. Silahkan nanti anak-anak dibuka, tidak harus tidak harus saat ini ya, nanti juga bisa, gitu ya. Nah, ini materinya Nana untuk bab pertama ada tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Itu cukup banyak ini materinya. Kemudian nanti
bab yang kedua, tadi ya. Bab kedua tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk bab yang kedua. Bab yang ketiga nanti berkaitan dengan pelan-pelan aja. Bab yang ketiga nanti berkaitan dengan struktur dan fungsi tumbuhan, ya. Kemudian bab yang keempat adalah sistem pencernaan manusia. Kemudian nanti bab yang kelima, kita lihat dulu, berkaitan dengan zat adiktif dan zat adiktif. Nah, beda ya, adiktif dengan zat adiktif. Kalau aditif biasanya zat-zat yang ditambahkan untuk bahan makanan, gitu ya. Untuk zat adiktif itu biasanya zat yang ditambahkan, bukan zat yang ditambahkan, tapi zat-zat yang berkaitan dengan psikotropika atau nafsa atau narkoba yang erat dengan itu, ya. Kemudian bab yang terakhir nanti bab 6 tentang sistem peredaran darah manusia. Cukup banyak materi kita anak-anak, dan ada materi-materi nanti yang mungkin butuh waktu yang cukup banyak untuk membahasnya. Seperti apa? Seperti materi yang pertama ini, konsep gerak, dan juga nanti ada usaha dan pesawat sederhana. Ini sangat erat berkaitan, atau materi ini sebenarnya digolongkan dengan materi fisika, berkaitan dengan rumus-rumus, hitung-hitungan. Nah, ini nanti mungkin Pak Surono akan menjelaskan secara detail sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, oleh karena itu anak-anak, untuk materi-materi yang masuk seperti ini, kayak sistem gerak pada manusia dan seterusnya, dan materi-materi lain yang sifatnya bisa dibaca. Ini rata-rata materi dalam kategori bidang biologi, ya, masuk bidang biologi. Nah, ini anak-anak bisa membaca secara mandiri. Saya minta anak-anak benar-benar membaca dengan baik, dengan teliti dan dipahami. Apakah nanti tidak dijelaskan? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Surono, tapi mungkin tidak sedetail seperti konsep-konsep yang berkaitan dengan fisika. Ya, oleh karena itu tentu keberhasilan dalam pembelajaran daring ini anak-anak sangat amat ditentukan oleh strategi anak-anak dalam belajar di rumah masing-masing. Oleh karena itu saya sangat memohon kepada anak-anak untuk benar-benar belajar dengan baik, gitu ya. Silakan dipelajari materi-materi yang akan kita diskusikan, sehingga pada saat nanti pas kita belajar, anak-anak benar-benar bisa diskusi dengan baik. Kemudian tugas-tugas, latihan-latihan bisa anak-anak kerjakan dengan baik, sehingga anak-anak dapat menyerap dengan optimal berkaitan dengan materi-materi yang kita bahas, gitu ya. Nah, anak-anak mungkin untuk sementara ini Pak Surono, untuk pertemuan awal ini Pak Surono tidak menjelaskan materi secara detail, karena apalagi anak-anak ternyata masih banyak yang belum buka bukunya. Oleh karena itu hari ini di pertemuan awal ini anak-anak, saya minta setelah kita akhiri Zoom ini nanti anak-anak membaca. Apa yang dibaca? Anak-anak membaca fokus tentang konsep gerak. Di situ ada gerak lurus, ada gaya, ada hukum Newton. Nah, saya minta anak-anak fokus membaca ini. Latihan-latihannya dicoba. Insya Allah minggu depan akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, dan nanti ini masuk juga di resume daftar hadir anak-anak gitu. Nah, mungkin ini sementara penjelasan Pak Surono di pertemuan awal ini. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke.
Oke, terima kasih konfirmasinya. Berarti sudah cukup jelas anak-anak berkaitan hal-hal penting yang akan kita laksanakan, yang kita sepakati bersama menjadi komitmen kita bersama. Itu ya. Saya menggarisbawahi lagi, satu, kita pembelajaran kita menggunakan moda tatap maya langsung dan juga menggunakan moda daring tak langsung. Kemudian sesi pembelajaran kita ada 3 sesi. Sesi pertama 30 menit untuk membaca. Sesi yang kedua anak-anak itu 30 menit sampai dengan 40 menit kita gunakan untuk diskusi tanya jawab dalam moda tatap muka langsung, yaitu dengan Zoom atau Google Meet. Kemudian sesi yang ketiga bisa digunakan untuk tindak lanjut, refleksi dalam bentuk mengerjakan tugas-tugas, latihan, atau praktek, atau mempersiapkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian tadi daftar hadir harus diisi setiap hari sesuai dengan jadwal paling lambat jam 2 siang. Kalau ada yang punya kendala, anak-anak bisa konfirmasi dengan Pak Surono untuk dibuka lagi sistemnya agar bisa mengisi. Itu ya. Nah, mungkin itu poin-poin penting yang nanti anak-anak harus diingat dan boleh juga nanti dimasukkan di resume pembelajaran kita. Nah, itu anak-anak kalau sudah cukup jelas semua, Pak Surono akan mengakhiri pertemuan ini. Namun sebelum Pak Surono tutup, saya akan mengabadikan pertemuan kita hari ini. Oleh karena itu, saya mohon anak-anak semuanya menghidupkan video karena akan saya screenshot untuk kehadiran anak-anak. Mohon dibuka dulu videonya. Oke, semuanya saja. Adimas, Adinda, Arin, Arsinta, Aska, Asli, Bunga, Chandra, Clarissa. Yuk semuanya silakan dibuka video. Bisa? Bisa dengar suara Pak Surono, anak-anak? Halo, bisa dengar suara Pak Surono, anak-anak? Bisa, Pak. Ya, yuk silakan dibuka videonya. Cepat karena akan segera Pak Surono screenshot. Yuk semuanya dibuka. Yuk, jangan pertumbuhan. Oke, semuanya saja. Asinta belum dibuka, Bunga. Yuk, semuanya dibuka. Ya, karena akan saya screenshot sehingga saya akan tahu nama-namanya anak. Oh, ini wajahnya. Oh, ini orangnya, gitu ya. Chandra Cahya Saputra belum dibuka videonya. Kemudian Dimas, Erlichan, Erwin, yuk semuanya silakan dibuka dulu ya, karena istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau misalkan anak-anak saya nggak paham dengan anak-anak, ya gimana kita mau sayang gitu ya. Gitu. Yuk silakan dibuka. Erlica, adakah kendala? Jangan ditutup dulu ya sebelum Pak Surono screenshot ya. Nanti kan Pak Surono hitung ya. Gitu ya. Zahra bisa dibuka, Zahra. Jangan-jangan di kelas ini juga ada yang belum kenal antara satu dengan yang lain gitu ya. Silakan dibuka. Laksa bisa dibuka videonya, Laksa. Erlika, apakah ada kendala sehingga tidak membuka videonya? Kemudian juga Zahra, masih masih 4 orang ini yang belum dibuka. Ada Elisa, ada Laksa, ada Sandra, ada Elisa, Sandra. Oke, Zahra sudah. Elisa, jangan-jangan Elisa hanya dihidupkan ini aja, orangnya nggak ada. Karena dipanggil-panggil kok nggak muncul gitu ya. Apakah Chandra juga demikian ya? Saya bertanda tanya ini ya. Oke. Adinda sudah dibuka tapi kok nggak muncul jadi saya ya. Kenapa ini? Tidak apa sinyalnya yang enggak gitu ya. Oke, akan saya hitung 1. Oke, Arja sudah dibuka, alhamdulillah.
Oke, anak-anak, sebelum Pak Surono screenshot, anak-anak saat pertemuan tatap maya dengan Pak Surono, anak-anak boleh tidak pakai seragam sekolah, tapi anak-anak saya minta untuk tetap berpakaian yang rapi dan sopan, gitu ya. Sehingga ketika di akhir pembelajaran saya screenshot, anak-anak nggak masalah untuk apa namanya membuka videonya, karena kita biasakan setiap akhir nanti atau setiap awal videonya minta dibuka akan screenshot. Oke ya, oke, Elisa dibuka kembali bisa, Elisa tadi sempat dibuka oleh Elisa videonya. Oke. Nah, akan saya hitung. Oke, Clarissa juga sudah, alhamdulillah. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. Setelah itu akan saya screenshot ya. Oke. 2 kali saya screenshotnya ya. Oke, 1, 2, 3. Saya screenshot. Jangan ditutup dulu, saya simpan dulu anak-anak. Saya simpan di kelas 8H dulu. Oke, biar juga nanti anak-anak ketika ada yang belum kenal, anak-anak bisa saling mengenal gitu ya. Karena saya yakin karena tidak ada tatap maya ini, kita tidak kenal dengan kawan kita sendiri gitu ya. Oke, akan saya ulangi 1 kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu di kelas 8H lagi. Oke. Saya share. Oke, saya kembali ke Zoom. Oke, baik anak-anak, dengan berakhirnya screenshot ini saya tutup pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya silakan anak-anak membaca dan mengisi daftar hadir beserta resumenya. Oke, saya akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Langsung saya tutup ya. Selamat belajar.